Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini Kang Darman akan berbagi perihal tentang berlatih tentang kesadaran diri. Nah, sebelum mengenal kesadaran diri, ya kita harus memurnikan kesadaran kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlatih tentang kesadaran diri dengan metode zikir nafas. Kenapa sih harus selalu berzikir nafas ya? Karena hidup manusia itu dinapaskan. Nah, dengan nafas ini kita harus sadari yang memberikan nafas, yaitu Sang Pencipta nafas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang berlatih kesadaran diri dengan metode zikir nafas ini, karena kita akan mengalami suatu perjalanan rohaninya. Nah, dengan nafas inilah ketemu titik nafas, yaitu kesadaran diri yang terperi, yaitu jiwa. Nah, untuk mengenal diri ini sejatinya adalah jiwa, yaitu dengan perjalanan rohaninya, bukan hanya sekedar berpuasa, bertapa, berzikir, tidak, tapi kita harus mengalami dengan bahasa ma'rifatullah itu harus suluk. Nah, itu orang-orang torekoh ya pasti mengalami sulukiyah, yaitu perjalanan rohaniah. Nah, sehingga mereka yang belajar spiritual atau apapun namanya untuk mencari Tuhannya dan menyatakan bahwa itu adalah Sang Maha Pencipta, pasti dengan beribu satu cara. Namun dengan metode zikir nafas inilah jalan tol menuju penyaksian yang sebenar-benarnya. Namun itu semua kita harus membangkitkan kesadaran kita. Nah, setelah bangkitnya kesadaran bahwa hidup ini ada yang mengatur dan yakin terhadap Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, berikut kita ini adalah bagian daripada alam semesta, maka untuk itu kita wajib mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dan dengan metode zikir nafas kita akan berjalan menelusuri alam rohani. Nah, karena manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur jasad, unsur jiwa, dan unsur roh. Namun jasad ini sebagai sarana menjalankan segala perintah Allah, sedangkan jiwa adalah sarana sebagai penyaksi Sang Maha Pencipta, dan rohlah sang penyampai apa yang telah terjadi di alam rohaninya. Itu adalah suatu penyampaian yang dialami oleh roh. Namun sedikit manusia yang diberi pengetahuan tentang roh. Ya, manusianya sedikit. Maksud itu Allah lah yang Maha tahu. Maka dengan metode zikir nafas kita harus mengalami sebenar-benar penyaksian. Nah, maka dengan kesadaran diri bahwa diri ini ada yang mengatur, untuk mengenal diri, sebenar diri dengan metode zikir nafas, kita harus istiqomah dalam mengamalkannya. Jika sudah mengenal diri, insya Allah hidupnya akan selalu terbimbing dan tertuntun oleh Sang Maha Pencipta untuk selalu berbuat kebaikan. Karena hakikat
siapa? Melayani Sang Pencipta. Bagaimana dengan manusia? Ya sama, kita harus melayani sesama. Karena jika kita sudah mengenal diri, yaitu jiwa, semuanya sama. Semuanya itu berjiwa. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid. Semuanya itu kosong. Dalam arti kosong, yang ada hanya Sang Pencipta, yaitu segala yang dilihat oleh mata zahir ini adalah amal perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang sudah mengenal dirinya, saya yakin dan percaya tidak akan menyakiti terhadap sesamanya, apalagi menggibahnya, memfitnahnya, karena tahu sama-sama diri, yaitu sama-sama jiwa. Kalau kita memahami dan dipahamkan bahwa yang kita lihat teman kita itu lahirnya pada hakikatnya adalah jiwa yang sama-sama menyaksikan perbuatan Allah, yaitu Allah. Nah, ini yang harus kita jaga, yaitu saling hormat menghormati terhadap sesama, karena dibalik semua makhluk ciptaan itu ada Allah. Maka disebutlah ma'rifatul af'al, itu mengenal perbuatan Allah dibalik makhluk ciptaannya. Maka bagi orang yang sudah mengenal dirinya, sudah tawadu terhadap Sang Maha Pencipta, dia hidupnya akan selalu bersahaja, damai, tentram, dan sentosa, bahagia hidupnya, karena tidak mengurusi urusan orang lain secara zahirnya. Secara hakikat itu urusan Allah. Contohnya ketika kita difitnah, ketika kita dihina, tidak berbalas, pasti dia akan diam dan bersyukur, karena sudah mengenal dirinya bahwa di luar diri juga itu adalah dirinya, yaitu jiwa, sesama jiwa. Nah, maka ada di dalam kajian tauhid itu 1 ditambah 1 kosong. Padahal kosong itu adalah kosong egonya, yang ada hanya kehendak-kehendak Allah. Nah, seperti itulah mengenal diri dengan metode zikir nafas, yaitu mengenal jiwa, sehingga bangkitlah kesadaran kita terhadap Sang Maha Pencipta dan selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan hidup damai dengan sesama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.